Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Menetika, media laboratorium 190 Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis predictive modeling sebagai tugas dari mata kuliah analisis dan estimasi biaya atau bisa disebut dengan AEB. Nah, selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi terkait predictive modeling. Predictive modeling atau biasa disingkat dengan PET atau biasa juga disebut dengan titik peluang pokok merupakan keadaan suatu usaha ketika tidak memperoleh laba dan tidak rugi. Untuk keperluan analisa tersebut atau analisa PET perlu mempelajari kaitan antara revenue, cost, dan net profit. Dengan PET, maka pebisnis dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengurangan atau penambahan harga jual, biaya, dan laba. Di sini ada beberapa komponen pada BEP. Yang pertama adalah total pendapatan atau revenue, atau biasa kita simbolkan dengan TR. Nah, TR sendiri adalah jumlah penjualan yang diperoleh dari hasil kali antara harga barang atau biasa disimbolkan dengan P dengan unit barang atau biasa disimbolkan dengan V. Nah, untuk rumus mencari TR sendiri yaitu TR sama dengan P dikali dengan V total. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada biaya atau cost atau biasa kita simbolkan dengan BC merupakan jumlah biaya variabel atau VC ditambah dengan biaya tetap atau FC, di mana rumus biaya atau cost sendiri adalah TC sama dengan FC ditambah VC. Nah, untuk penjelasan dari VC, FC, dan profit yaitu yang pertama, biaya variabel atau VC merupakan biaya yang berubah-ubah secara profesional sesuai dengan perubahan jumlah penjualan atau produksi. Bila jumlah penjualan atau produksi bertambah, maka biaya ini juga akan ikut naik, atau sebaliknya. Nah, contoh dari biaya variabel sendiri yaitu pembelian barang dagangan, bahan baku, dan lain sebagainya. Selanjutnya, biaya tetap atau FC merupakan biaya yang secara total akan tetap walaupun terjadi perubahan pada jumlah penjualan atau produksi. Nah, contoh dari biaya tetap sendiri yaitu gaji karyawan, biaya listrik, iuran air, bunga pinjaman. Lalu selanjutnya yaitu keuntungan atau profit merupakan sisa dari penjumlahan setelah dikurangi dengan biaya variabel dan biaya tetap. Nah, rumus untuk mencari profit sendiri yaitu laba sama dengan PR min TC, di mana PR merupakan total pendapatan dan TC merupakan biaya, total biaya. Nah, analisis BEP atau peak component ini digunakan untuk apa sih? Yang pertama, analisis BEP digunakan untuk mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, digunakan untuk mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Yang ketiga, digunakan untuk mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Dan yang terakhir digunakan untuk bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan. Nah, selanjutnya yaitu analisis BEP memberikan hasil yang baik jika asumsi berikut terpenuhi. Nah, asumsi apakah yang harus terpenuhi? Untuk asumsinya yaitu yang pertama, ada perilaku penerimaan dan pengeluaran dilukiskan dengan akurat dan bersifat linear sepanjang jangkauan bisnis yang relevan. Yang kedua, biaya dapat dipisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel. Yang ketiga, efisiensi dan produktivitas tidak berubah. Keempat, harga jual tidak mengalami perubahan. 5, biaya tidak berubah. Bauran penjualan konstan.
Dan yang terakhir, tidak ada perbedaan yang signifikan antara persediaan awal dan persediaan akhir. Nah, di sini merupakan bentuk matematik dari break-even point atau BEP, di mana break-even adalah suatu kondisi di mana perusahaan tidak untung maupun tidak rugi. Sama penjelasannya sesuai dengan penjelasan awal yang sudah saya jelaskan. Lalu kondisi break-even point itu dapat dirumuskan dengan TR sama dengan TC, di mana TR adalah total pendapatan sama dengan TC atau total biaya. Lalu, di mana keadaan untung, itu TR lebih dari TC. TR ini merupakan biaya pendapatan lebih besar dari total biaya atau total biaya pengeluaran. Lalu untuk keadaan rugi, yaitu total pendapatan lebih kecil dari total biaya yang dikeluarkan. Nah, untuk grafiknya sendiri dapat dilihat pada bagian kanan, di mana garis vertikal ke atas ini untuk melambangkan atau menunjukkan TR dan TC. Untuk garis horizontal ini melambangkan H, di mana H merupakan unit barang dan terdapat garis yang berpotongan. Di mana titik tengah garis yang berpotongan ini merupakan titik BEP atau break-even point. Nah, kenapa BEP berada di tengah? Karena BEP sendiri itu merupakan kondisi perusahaan yang tidak untung maupun tidak rugi. Jadi keadaannya seimbang. Maka dari itu BEP berada di titik pertemuan antara dua garis, perpotongan antara dua garis TR dan garis TC. Lalu untuk sebelah kanan BEP, garis titik tengahnya ini merupakan laba dan sebelah kiri merupakan kerugian. Nah, selanjutnya yaitu rumus atau formula yang digunakan. Yang pertama adalah rumus mencari berapa ribu rupiah BEP. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu BEP sama dengan biaya tetap dibagi 1 min biaya variabel per hasil penjualan. Nah, selanjutnya BEP unit, di mana rumusnya hampir sama, cuman perbedaannya di bagian pembagi, yaitu kalau BEP unit dibagi dengan kontribusi persatuan, sedangkan BEP untuk mencari nilai rupiah yaitu dibagi dengan 1 min biaya variabel per hasil penjualan. Nah, pengaruh pajak terhadap break-even point. Apabila kita ingin menghitung tingkat penjualan yang harus diraih dengan target laba setelah pajak, yang harus dilakukan adalah yang pertama, konversi besaran laba setelah pajak, atau dalam bahasa Inggrisnya earning after tax, atau biasa dipindah dengan EAT, menjadi besaran laba sebelum pajak atau EBT. Nah, rumusnya sendiri yaitu EAT sama dengan 1 min T. T di sini merupakan besaran pajaknya, berapa persen pajaknya, dikalikan dengan EBT. Untuk kondisi yang kedua yaitu setelah besaran EBT diketahui, langsung masukkan rumus dengan target laba sebelum pajak. Itu gimana H sama dengan total biaya tetap ditambah EBT dibagi dengan P. Ini merupakan harga barang dikurangi P yang merupakan biaya variabel. Nah, untuk memahami konsep dari analisis break-even point, terdapat contoh soalnya, yaitu sebagai berikut. Untuk contoh yang pertama, yaitu jadi kasusnya, suatu perusahaan menghasilkan produknya dengan biaya variabel per unit sebesar 4.000 dan hasil jualnya per unit sebesar 12.000. Manajemen menetapkan bahwa biaya tetap dari operasinya sebesar 2 juta, dan di sini kita disuruh menentukan jumlah unit produk yang harus perusahaan jual agar mencapai peluang pokok. Nah, jumlah
unit produk ini atau biasa kita sebut HI, maka di sini kita harus mencari HI. Lalu untuk caranya yang pertama, kita menggunakan persamaan break-even point, di mana persamaan tersebut yaitu TR sama dengan TC. Lalu kita masukkan TR yaitu total pendapatan, di mana total pendapatan itu berasal dari harga jual per unit 12.000 dikali HI merupakan jumlah produknya sama dengan TC. TC merupakan total biaya, di mana di sini kita memasukkan biaya tetap sebesar 2 juta rupiah ditambah 4.000. Ini merupakan biaya variabel per unitnya. Maka kita kalikan HI. Lalu didapatkan bahwasanya HI sama dengan 250 barang. Nah, selanjutnya kita akan menentukan total pendapatannya, yaitu total pendapatan sama dengan 12.000. 12.000 ini merupakan harga jual dikali HI. Ini adalah jumlah produknya. Di mana HI yang sudah kita tentukan tadi, sudah kita dapatkan sebesar 250. Jadi 12.000 dikali 250. Maka total pendapatannya sebesar 3 juta rupiah. Jadi pada permasalahan ini didapatkan bahwa jumlah per produknya adalah 250 unit produk. Lalu pada kali ini bisa juga digambarkan ada grafik, di mana grafiknya sesuai dengan grafik pada ketentuan analisis breakpoint, di mana garis vertikal ke atas merupakan simbol garis TR dan TC. Lalu untuk garis horizontal, garis HI, di mana HI adalah unit produknya, dan terdapat dua garis yang berpotongan, dan di tengah ini merupakan nilai BEP-nya, di mana BEP-nya ini nilai yang unit yang didapatkan untuk mencapai BEP sendiri yaitu 250 yang sudah kita tentukan pada jawaban sebelumnya. Nah, untuk garis yang berpotongan ini yaitu ada garis TR dan garis TC, di mana TR yaitu 12.000 HI dan TC sama dengan 2 juta ditambah 4.000 HI. Lalu untuk VC atau biaya tetapnya sebesar 2 juta, FC sebesar 2 juta, dan VC sebesar 4.000 HI. Nah, untuk memahami lebih dalam lagi, terdapat satu contoh lagi studi kasus, yaitu diketahui biaya variabel per unit untuk membuat pika padang adalah sebesar 1.500. Total biaya tetap adalah 500.000. Harga sebuah pika di pasaran adalah 2.500. Berapa buah pika yang harus dijual oleh Pak Tio agar memperoleh laba setelah pajak sebesar 360.000 dengan asumsi tarif pajak sebesar 10%. Nah, untuk contoh studi kasus nomor 2 ini hampir sama dengan studi kasus yang pertama, yaitu kita disuruh mencari berapa jumlah pika yang harus dijual oleh Pak Tio atau berapa unit yang harus ditargetkan untuk memenuhi nilai BEP-nya. Nah, untuk menjawab soal nomor 2, kita simak dari pembahasan ini. Nah, diketahui untuk yang pertama, nilai P atau nilai harga barangnya yang dijual itu sebesar 2.500. Untuk nilai V atau biaya variabelnya sebesar 1.500 dan total biaya tetapnya sebesar 500.000. Nah, sebelum tadi juga dijelaskan bahwa besaran laba setelah pajak atau RAP sebesar 360.000. Nah,
Diketahui bahwa EAT 360 itu kita masukkan rumus EAT, yaitu EAT sama dengan 1 min T kali EBT, di mana EAT sendiri yaitu 360.000 sama dengan 1 dikurangi 10%. 10% ini didapatkan dari asumsi pajak yang diketahui pada soal senilai 10%, lalu dikalikan dengan EBT. Nah, lalu EBT dirumuskan sama dengan 360.000 dibagi 90%. Didapatkan nilai EBT sebesar 400.000. Nah, lalu selanjutnya kita mencari nilai jumlah unit. Nah, untuk mencari jumlah unitnya itu kita menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, yaitu Q sama dengan total biaya tetap. Total biaya tetap. Di sini kita memasukkan total biaya tetapnya sebesar 500.000 ditambah dengan nilai EBT, di mana nilai EBT yang sudah kita peroleh tadi sebesar 400.000 dibagi dengan P atau harga barang sebesar nilai 2.500 dikurangi dengan V atau biaya variabel sebesar 1.500 dan diperoleh I sebesar 902. Lalu kita masukkan ke dalam rumus TR, di mana rumus TR sendiri yaitu I dikalikan dengan V, di mana 902 ini dikalikan 2.500 didapatkan bahwa TR sama dengan 2.250. Nah, untuk penyelesaian ini yang ditanyakan yaitu berapa jumlah barang atau berapa jumlah Bika Amon yang dijual oleh Pak Dio. Maka didapatkan jumlah Bika Amon yang seharusnya dijual Pak Dio untuk memperoleh nilai laba setelah pajak yaitu sebesar 900 buah. Cukup sekian dari penjelasan mengenai analisis break-even point yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.